warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Iha. Alhamdulillah, semua murid-murid Bu Guru sehat ya nak ya. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Bu Guru. Nah, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan Wali Songo. Nah, jadi pada hari ini kita hanya akan mempelajari satu wali dari ke-9 Wali Songo. Kira-kira siapa ya walinya? Iya, tepat sekali. Kita akan mempelajari tentang Sunan Kalijaga. Nah, kira-kira ada yang tahu siapa sih Sunan Kalijaga itu? Nah, Bu Guru jelaskan ya. Jadi, Sunan Kalijaga itu merupakan seorang putra dari Tumenggung Wilatikta. Nah, Tumenggung Wilatikta ini merupakan seorang bupati Tuban. Sunan Kalijaga sendiri mempunyai beberapa nama. Yang pertama ada Raden Sahid, ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Raden Abdurrahman, dan Ki Dalang Sida Brakti. Belanda Lokajaya yang terkenal mencuri ini semata-mata bukan digunakan untuk dirinya sendiri, melainkan digunakan untuk membantu rakyat-rakyat kecil. Namun akan tetapi hal itu merupakan hal kebaikan, itu merupakan hal yang salah karena mencuri harta milik orang lain. Setelah diusir Tumenggung Wilatikta dari rumahnya, Sunan Bonang pun akhirnya melakukan perjalanan dari hutan ke hutan. Nah, di tengah perjalanan, beliau bertemu dengan Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini membawa tongkat berupa emas. Di ujungnya tongkat ini ada emas. Kemudian, Sunan Kalijaga berusaha untuk merebut emas tersebut. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran antara keduanya. Hingga keduanya jatuh tersungkur ke tanah dan Sunan Bonang pun menangis. Akhirnya Sunan Kalijaga bertanya, "Kenapa engkau Pak Tua menangis?" Dan Sunan Bonang pun menjawab, "Aku jatuh tersungkur dan tidak sengaja mencabut sebuah rumput." Akhirnya Sunan Bonang pun memberikan nasihat kepada Sunan Kalijaga bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya baik, yaitu memberikan nafkah kepada orang yang miskin. Akan tetapi caramu salah karena kamu telah merampas hak milik orang lain. Apa yang kamu lakukan itu bagaikan mencuci dengan air kering. Akhirnya Sunan Kalijaga pun merasa bahwa Sunan Bonang ini bukan orang yang biasa, dan beliau pun meminta Sunan Bonang untuk menjadi gurunya. Setelah kejadian itu, Sunan Kalijaga tidak pernah menemui Sunan Bonang lagi. Hingga pada akhirnya mereka bertemu di tepi sungai. Dan Sunan Kalijaga mengatakan niatnya bahwa ingin berguru kepada Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang menyetujui permintaan Sunan Kalijaga dengan syarat Sunan Kalijaga harus menunggu Sunan Bonang di tepi sungai itu sampai Sunan Bonang kembali. 3 tahun berlalu, Sunan Bonang kembali dan masih ada Sunan Kalijaga di tepi sungai itu, ditutupi dengan rumput-rumput belukar. Akhirnya Sunan Bonang pun membuka rumput belukar itu tadi dan berkata, "Ini waktumu untuk menimba ilmu yang sejati." Akhirnya Sunan Bonang pun menjadi guru dari Sunan Kalijaga. Selama berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dapat lulus dari berbagai macam ujian. Beliau diajarkan berbagai ilmu, diantaranya ilmu syariat, hakikat, thariqah, dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu tadi dijadikan modal oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Dan metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini dapat dikatakan unik atau berbeda dengan yang lainnya, yaitu beliau menggunakan seni sebagai sarana dakwahnya. Jenis-jenis kesenian yang diajarkan sebagai sarana dakwahnya adalah gamelan dan wayang. Nah, beliau menceritakan cerita-cerita Islami melalui tokoh-tokoh pewayangan. Nah, sarana dakwah yang digunakan ini sangat digandrungi oleh masyarakat. Pada awalnya, masyarakat sungkan untuk mengikuti sarana dakwah ini. Akan tetapi lama-kelamaan, masyarakat mulai tertarik dan mengikuti
dakwah yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga pun tidak meminta tiket berupa uang kepada masyarakat, akan tetapi masyarakat yang ingin melihat pertunjukannya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dengan diucapkannya 2 kalimat syahadat itu tadi, maka berarti masyarakat itu sudah masuk Islam secara resmi. Semasa hidupnya yang dikenal dengan mendakwahkan Islam dengan kesenian, Sunan Kalijaga ini juga meninggalkan beberapa hasil karya, diantaranya lagu Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul, Baju Takwa, perayaan Sekaten atau Grebeg Maulud, wayang kulit, tokoh wayang kulit Punokawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, serta Masjid Kadilangu di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, Sunan Kalijaga ini menikah dengan Dewi Saro semasa hidupnya, binti Maulana Ishak, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofia. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 di Desa Kadilangu, dekat kota Demak, dan dimakamkan di desa yang sama. Sekian cerita dari Sunan Kalijaga. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.